Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali pada kesempatan kali ini dan senantiasa kiranya kita tetap terus bertumbuh dan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan mengenal betapa hebat, betapa luar biasa dan dahsyat Allah yang kita sembah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dan perenungan. Saya ambil melalui sebuah tema yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kita sudah minggu lalu belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membawa bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan. Dan selama perjalanan mereka menghadapi banyak tantangan, mereka menghadapi banyak rintangan, bahkan dari peperangan kepada peperangan mereka harus hadapi untuk sampai kepada tanah Kanaan, yang artinya tidak mudah untuk masuk kepada tanah Kanaan. Ya, ada peperangan, ada halangan yang sangat-sangat tidak mudah untuk dilewati oleh bangsa Israel tentunya. Dan bersama Allah kita bisa saksikan dan bisa baca bagaimana Israel mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka lewati, dan kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saya akan mengambil untuk kesempatan kali ini sebuah tema seperti yang saya katakan di awal, yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Apa yang dapat kita pelajari dari runtuhnya tembok Yeriko, ya? Baik, kita tahu bahwa tembok Yeriko ya adalah sebuah tembok atau sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa tersebut dengan sangat besar, dan itu merupakan sebuah benteng atau tembok yang sangat besar sekali. Menurut perkiraan para ahli arkeologi tentunya yang mempelajari tembok Yeriko, diperkirakan tembok Yeriko itu memiliki 2 lapis tembok, bukan hanya 1 lapis tapi 2 lapis tembok, ya, di mana lapis luar tembok Yeriko itu setebal kurang lebih 1,8 meter, ya, dan bagian tengahnya sampai kepada bagian dalam diperkirakan 3,6 sampai 4,5 meter tebalnya, dan memiliki tinggi yaitu kurang lebih 9 meter. Ya, bayangkan ya, ada sebuah tembok yang menutupi kota itu keliling, ya. Tidak ada jalan masuk ke kota itu selain melalui pintu depan gerbang tembok Yeriko, dan seluruhnya dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal dan sangat besar, ya, sampai kurang lebih tadi bagian luar 1,8 dan bagian tengah ke dalamnya kurang lebih 3,6 sampai 4,5 meter tebalnya. Sangat tebal sekali tembok Yeriko, ya. Sehingga dapat dikatakan tembok ini hampir mustahil untuk dirobohkan, ya. Atau bahkan pada saat itu dapat dikatakan mustahil tembok Yeriko untuk dirobohkan, ya. Untuk menguasai suatu kota pada peperangan zaman dahulu, biasanya yang mereka lakukan adalah meruntuhkan temboknya, baik dari samping, baik dari depan, sehingga bukan hanya ada satu jalan masuk, tapi dari banyak jalan mereka masuk setelah temboknya runtuh. Tapi untuk kasus tembok Yeriko dengan tebal seperti itu, dan hanya ada satu pintu masuk dari depan, ya ini sangat-sangat menjadi sulit bangsa manapun untuk berperang dengan orang-orang di Jericho, ya. Dengan tembok yang demikian, boleh dikatakan Jericho menjadi sebuah kota atau benteng yang sangat-sangat kuat sekali, ya. Baik, namun kita tahu bahwa bangsa Israel disertai oleh Tuhan,
oleh Tuhan yang besar dan Tuhan yang hebat. Nah, kita mau belajar apa makna di balik hal ini semua. Ya, tembok Jericho mungkin dapat dikatakan melambangkan sesuatu tembok, atau kita katakan sering saya sedang menghadapi tembok yang besar, atau kita menghadapi masalah, kendala, ataupun tantangan dan pergumulan, dan kita seringkali mengibaratkannya dengan sebuah tembok. Ya, temboknya tebal sekali. Ya, masalahnya besar sekali maksudnya. Atau pergumulannya sulit sekali. Aduh, tembok yang sedang saya hadapi ini besar sekali, sulit sekali. Permasalahan yang saya hadapi ini sepertinya tidak ada solusinya, nggak ada caranya. Dalam banyak hal, mungkin ekonomi, apalagi dalam kondisi COVID, mau usaha apapun bingung gitu ya. Seakan-akan, apakah ini berhasil, apakah yang itu berhasil, sama sekali nggak tahu. Bahkan nggak ada jaminan apapun. Atau bahkan untuk memulai usahanya pun nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Sehingga seringkali berbenturan dengan tembok-tembok yang besar. Mau buat apa ya saya gitu. Ataupun jangankan untuk memulai sebuah usaha, bahkan kita saat ini ada terlilit dengan utang piutang, ya, untuk memulai usahanya susah gitu ya kan, apalagi dengan adanya utang semakin sulit. Atau ada sakit penyakit yang selama ini menggerogoti, yang sudah menahun, yang belum sembuh juga, dan masih banyak perkara yang lain ya dalam hidup kita, sehingga itu boleh dikatakan menjadi sebuah tembok bagi kita, seperti kita sedang menghadapi tembok Jericho ya, dan pintunya tertutup rapat, tertutup sangat rapat sekali ya. Mungkin dapat diilustrasikan demikian dengan kehidupan kita saat hari ini ya. Tapi kita lihat bahwa Allah berfirman kepada Yosua, kita lihat di pasal 6 ya, Yosua pasal 6 ya. Nanti saudara boleh baca sendiri ya, dari awal sampai akhir. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Allah sendiri mengatakan bahwa aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, ya, yang gagah beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya ada janji Tuhan bagi Yosua. Allah berfirman kepada Yosua, dan artinya juga bahwa Allah berfirman untuk seluruh bangsa Israel bahwa Ia, Allah yang besar, yang hebat itu akan menyerahkan Yeriko kepada mereka untuk ditaklukkan. Dan luar biasanya Allah juga mengatakan bahwa beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ya, berarti memang di dalam tembok Yeriko itu ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang hebat, yang jago bertarung, jago bertempur. Nah, dalam hal ini ada janji Tuhan bagi mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah mau percaya, apakah mau memegang janji Tuhan dan menyatakan amin. Amin Tuhan, ya. Sebelum melakukan penyerangan, Joshua juga mengirim pengintai. Ya, ada 2 pengintai yang dikirim untuk mengintai kota Yeriko ini, ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh pengintai itu, mereka mendeskripsikan pasti betapa tebal tembok Yeriko itu, ya. Betapa tebal tembok Yeriko itu, ya. Nah, tetapi Tuhan berfirman di ayat 6, ya, dengan jelas di pasal 6 ayat 2 tadi bahwa aku serahkan. Nah, kita baca bahwa tidak ada keraguan bagi Yosua ketika dia mendengar dan mendapatkan janji Tuhan. Nah, dia langsung mengaminkan apa yang Tuhan katakan, ya. Dan dia bersetuju dan bersepakat dengan apa yang sudah difirmankan Tuhan, ya. Kemudian Tuhan memberikan strategi bagaimana Yosua dan bangsa Israel dapat menghancurkan tembok Yeriko itu. Kita lihat dan boleh dibaca ya, untuk kalau kita baca sampai habis mungkin nggak cukup waktunya, bahwa Allah memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali 1 hari.
selama 6 hari. Ya, jadi satu hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali untuk dikelilingi tembok Yeriko. Ya, dan tidak boleh ada suara apapun, tidak boleh berseru. Hanya ada suara sangkakala saja yang ditiup. Tetapi semua bangsa Israel itu harus dalam posisi diam, tidak ada yang berbicara, satu patah kata pun tidak boleh. Ya, itu yang Tuhan katakan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai pada hari yang keenam. Namun pada hari yang ketujuh, ya, Allah memerintahkan, Allah memberikan seperti strategi. Pada hari yang ketujuh, kelilingilah kota itu sebanyak 7 kali, dan pada kelilingan yang ketujuh, berseru dan bersorak-sorailah. Ya, wah, ini sebuah hal yang luar biasa sekali, ya, suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Dan bangsa Israel taat. Ya, singkat cerita, bangsa Israel taat persis seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua dan Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Demikian tepat mereka mengerjakan apa yang disampaikan. Pada hari yang ketujuh, bersorak-sorailah mereka, dan yang terjadi adalah tembok itu runtuh, bam. Ya, ketika setelah dikelilingi 7 kali, tembok Yeriko itu runtuh. Ketika bangsa Israel bersorak-sorai. Banyak makna sebenarnya yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita ambil. Ya, saya hanya membagikan beberapa hal dari hal ini. Ya, kita lihat di Yosua 6 ayat 20, kita baca Yosua pasal 6 ayat ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, merebut kota itu. Kita akan belajar maknanya. Kita akan belajar hal-hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini. Ya, saya katakan yang pertama, bahwa dari runtuhnya tembok Yeriko, yang pertama yang harus kita pelajari bahwa Tuhan mau umatnya, yang pertama, tidak lari dari persoalan. Ya, sudah dikatakan tadi bahwa tembok Yeriko adalah tembok yang sangat tebal, mungkin mustahil untuk diruntuhkan pada saat itu dengan peralatan yang seadanya dari bangsa Israel. Rasanya sulit untuk menghancurkan dan mustahil. Nah, dari pelajaran ini bahwa Tuhan mau umatnya, gerejanya, dan orang-orangnya yang sudah ditebus oleh Yesus Tuhan, tidak pernah lari dari persoalan yang ada di hadapannya. Ya, ketahuilah bahwa Allah berperang bagi umatnya. Ya, namun juga Tuhan mau mengajari kita untuk berperang dengan jaminan kemenangan yang ada dari Tuhan. Ya, jangan lari dari persoalan. Yang pertama, jangan lari dari persoalan. Jangan tinggalkan persoalan. Ya, jangan langsung mengabaikan persoalan dan pergi. Ya, banyak cara orang hari ini lari dari persoalan. Mereka berpikir mereka tinggalkan persoalan itu beres. Enggak, persoalannya enggak beres. Persoalannya pasti akan terus mengikuti, ya harus diselesaikan. Ya, mungkin kita bisa lihat ada orang yang berpikir gimana nggak bisa lagi menyelesaikan utang piutang, sehingga apa yang mereka lakukan, bunuh diri, ya, lompat, atau bahkan dengan masalah yang sederhana, putus hubungan, ya, anak-anak muda sekarang cinta, bunuh diri, mereka akhiri semua hidupnya. Sakit penyakit yang menggerogoti bertahun-tahun dan nggak tahan, akhirnya bunuh diri. Ya, itu namanya lari dari persoalan yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Satu-satunya persoalan yang dapat selesaikan adalah ketika Tuhan turun tangan, dan Tuhanlah yang membukakan jalan bagi kita dan menolong kita. Hanya itu satu-satunya cara. Ya, jadi jangan lari dari persoalan, apapun persoalannya. Baik itu keuangan, sakit penyakit, apapun, atau bahkan masalah antara suami dan istri, orang tua dan anak, dengan mertua, semua komunikasi yang buruk, jangan lari dari persoalan. Selesaikan semua. Amin. Yang kedua, kita tadi belajar dan melihat bahwa bangsa Israel harus berjalan selama 7 hari. Ya, 7 hari mereka mengelilingi kota Yeriko. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, sampai pada hari ke-7 mereka 7 kali. Dan tidak boleh ada suara,
tidak boleh ada yang berkata apa-apapun, satu kata pun tidak boleh Yosua katakan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin juga agar kita selama kita menghadapi masalah itu, satu hal yang Tuhan ingin ajarkan adalah jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluarkan kata-kata yang nggak perlu. Diam dan nantikanlah Tuhan bertindak. Ya, sampai pada waktunya Tuhan bertindak. Ya, jadi tidak ada sungut-sungut, tidak boleh berkata yang enggak. Saya bayangkan mungkin ketika bangsa Israel ngelilingin ini, pasti ada pertanyaan dalam hati, dalam benak, ini ngapain ngelilingin tembok seperti itu, ya kan? Mungkin di antara rekan-rekan di situ mungkin mau ngomong, nih ngapain sih gitu ya. Ini Yosua ngapain sih, yang enggak aja nih pemimpin ngomong, enggak nyuruh ngelilingin yang mana mungkin runtuh gitu nih tembok, ya kan. Nah, tapi mereka luar biasa taat ya, tertib ya, dan tidak mengeluarkan satu patah kata pun ya. Tidak ada satu patah kata pun sampai pada waktu mereka harus bersorak, harus berteriak. Nah, disitulah ada keajaiban Tuhan. Ya, jadi yang kedua adalah tidak bersungut-sungut menghadapi persoalan. Ya, memang hal ini nggak mudah ya, yang kita terus belajar. Baik, yang ketiga, ada satu hal yang cukup unik. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa biasanya kita bersorak-sorak itu setelah kemenangan diraih, ya, atau setelah kita dapat hadiah. Ini hadiah, kamu juara pertama, kita bersorak. Setelah kita mendapatkan kemenangan lah baru kita bersorak, kan begitu. Umumnya demikian, logiknya demikian. Ya, bersorak setelah kemenangan diterima. Tetapi dalam hal ini ada yang unik, yaitu mereka bersorak-sorai, dengan sorak-sorai runtuhlah tembok itu. Ya, nah saya ambil di sini sebuah makna rohaninya, yaitu mengucap syukurlah terlebih dahulu, tinggallah dalam pujian dan sorak-sorai dan sukacita kepada Allah. Meskipun tembok itu belum runtuh, tapi ketika kita tinggal di dalam sukacita, di dalam pujian dan ucapan syukur, kita tahu tidak lama lagi tembok itu runtuh, masalah itu runtuh, ya. Jadi bersorak-sorai, walaupun sepertinya temboknya masih tebal, masih berdiri kokoh, masalah itu masih ada di depan, tapi kita bersorak-sorak karena kita tahu bahwa Tuhan pasti berikan kemenangan, ya. Berarti ada hal yang luar biasa, ada mujizat di dalam mengucap syukur, ya. Mungkin sebelum masalah itu selesai pun kita sudah mengucap syukur bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Ya, itu makna yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa jatuhnya tembok Yeriko. Yang keempat, tentu saja, yaitu tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada firman, taat kepada bagaimana apa yang disampaikan Tuhan, apa yang diarahkan Tuhan untuk kita kerjakan, kita mau kerjakan. Ya. Dan satu lagi yang tidak juga kalah penting, tetap mengerjakan dengan tulus hati dan kerja keras. Ya, jangan lupakan ada kerja keras juga. Untuk mengelilingi tembok Yeriko itu nggak mudah. Mengelilingi kota satu kali nggak mudah. Hari kedua satu kali nggak mudah. Hari ketiga satu kali juga tidak mudah. Dan hari yang ketujuh lebih tidak mudah. Kenapa? Harus 7 kali mengelilingi kota. Perjalanan yang sangat jauh, 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Pasti bukan hanya 1 hektar, bukan hanya 2 hektar. Ya, berhektar-hektar. Kita harus, bangsa Israel harus berkeliling kota itu untuk hari ke-7, ya. Tapi hari yang ke-7 itu adalah seperti hari yang penuh dengan kerja keras, penuh dengan menahan diri, menahan emosi, ya. Tetapi hari itulah menjadi hari kemenangan yang gilang gemilang bagi bangsa Israel. Ya, mari saudaraku sekalian, kita tetap kuat, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti tolong kita, dan mari tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan tetaplah bekerja di dalam Tuhan dan percaya Tuhan pasti buka jalan. Kiranya firman kali ini boleh menginspirasi kita untuk terus makin semangat di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya, dan persekutuan di dalam Allah Bapa,
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai sampai Ia datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.